Kita teruskan pelajaran berikutnya atau apa namanya materi berikutnya, yaitu tentang kalau kemarin kita berlatih tentang apa namanya integral, kemudian trik-trik atau teknik-teknik integrasi. Sekarang kita apa namanya membahas terapan integral. Sebenarnya terapan integral itu banyak sekali, atau manfaat dari integral itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah nanti akan kita bahas yang ini ya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar yang atau yang sudah diberikan itu adalah integral yang infinite atau integral yang tidak berhingga, maksudnya tidak dibatasi oleh nilai-nilai tertentu. Kali ini nanti kita akan menerapkan integral, yaitu dengan yang finite integral atau integral tertentu ya. Jadi dengan batasan-batasan tertentu ya. Nah, sebenarnya kalau kita amati bisa dilihat dari begini ya. Kalau kita mempunyai suatu sumbu kartesian, kemudian ada suatu fungsi x, apa yang disebut integral itu sesungguhnya adalah, nanti kita lihat ya, nanti kita bisa buktikan bahwa integral ini fungsi x ya, pada interval a dan b, integral itu sesungguhnya adalah luas dari bidang yang dibatasi oleh sumbu x pada interval tertentu dan maksud saya dibatasi oleh fungsi x pada interval tertentu dan sumbu x ya. Itu integral ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memanfaatkan integral ini ya di dalam bidang-bidang teknik, antara misalnya kalau kalian pernah melakukan tes uji beton maupun uji baja, nah nanti kemudian dibuat grafiknya, itu luasnya adalah usaha dari yang dilakukan, biasanya melakukan penambahan beban, itu sampai material itu hancur, nah itu usahanya yang diperlukan berapa. Begitu ya. Kemudian di dalam bidang momen ada menghitung momen, ada metode luas bidang momen. Nah, itu kita juga bisa menggunakan dengan cara integral ya. Jadi banyak sekali terapan integral di dalam bidang khususnya di engineering ya. Nah, sekarang akan kita lihat satu persatu bagaimana integral itu bisa dimanfaatkan ya. Cara satu adalah luas bidang ya. Ini satu gitu aja ya, luas bidang. Nah, jadi beda ya, luas bidang itu berarti yang dimaksud adalah bidang datar ya. Jadi bukan bidang melengkung ya. Kalau bidang melengkung nanti ada cara sendiri ya. Ini luas bidang datar ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya adalah seperti ini ya. Jikalau kita mempunyai suatu fungsi begitu, nah yang dibatasi oleh interval a dan b begitu, ini fungsi x ya. Nah, tadi dikatakan bahwa apakah luas luas itu adalah sesungguhnya adalah integral ya, maksudnya integral dari fungsi x adalah luas dari
bidang yang dibatasi oleh fungsi X pada interval tertentu dengan sumbu X ya. Bagaimana sekarang kita menghitung luasan yang ini ya. Luasan yang ini ya. Nah, caranya itu mungkin mudah ya. Kita lihat, kita ambil satu pias ya sebesar delta X ya. Kecil delta X-nya ya, sehingga kita bisa melakukan ini, kita anggap ujungnya adalah datar ya. Sehingga pias ini bisa kita anggap suatu bentuk kotak ya, bentuk kotak dengan apa namanya, luasnya kotak ini yaitu sebesar delta X kali tingginya. Tingginya berapa? Yaitu fungsi dari fungsi X ini pada titik I ya. Jadi ini AI begitu ya. Nah, jadi kita perhatikan lagi, saya ulangi lagi bahwa jika kita ngambil suatu piasan bagian dari bidang ini yang berbentuk pias seperti ini, berbentuk kotak seperti ini ya, sebesar delta X. Jikalau pias ini kita gerakkan mulai dari kiri, paling kiri maksudnya, kita gerakkan sampai ke paling kanan, itu akibatnya dia akan menyapu ya, menyapu seluruh bidang datar ini yang dibatasi dari A sampai B ya. Jadi sekali lagi pengertiannya, jikalau pias ini kita gerakkan mulai dari yang A paling kiri sampai ke B paling kanan, akibatnya nanti kalau kita jumlahkan adalah sama dengan luas bidang ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Luasnya adalah, kalau ini saya anggap kanan ya, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi kalau AI itu sama dengan luasnya ya, maksudnya luasnya adalah delta X kali tingginya ini. Tingginya ini berapa? Tingginya ini tentu saja sama dengan fungsi X di titik XI ya. Begitu. Nah, ini kita gerakkan mulai dari titik paling kiri ya. Nah, begitu, nanti saya batasi aja ya biar ikut tidak terjumlah. A1 yang di sini A1, nanti di sini AN ya. A1 sama dengan, ini sama saja dengan delta X. Delta X kali fungsinya ini, kali tingginya ini. Tinggi ini adalah fungsi X di titik X1 ya. Fungsi X1. Kita gerakkan lagi. A2 sampai A2 delta X kali fungsi X2 ya. Gerakkan terus sampai ke titik paling kanan yaitu B atau N ya. Jadi AN sama dengan delta X. Jadi ini delta X nya tetap ya, delta X jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah udah beda lagi ya. Ini fungsi XN. Nah, tadi dikatakan bahwa pias ini kalau digerakkan dari paling kiri sampai paling kanan, maka akibatnya pias tersebut akan bergerak sepanjang bidang yang dibatasi oleh fungsi X pada interval A dan B ya. Nah, sekarang dengan demikian ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan sehingga di sini ini A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sama dengan delta X kali fungsi X1
tambah delta X kali fungsi X2 tambah delta X kali fungsi X3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita jumlahkan, tadi dikatakan bahwa ini akan menjadi suatu luas bidang ini yang kita sebut dengan A, ya, luas bidangnya, ya, A. Nah, kemudian di sini ada delta X kita keluarkan menjadi delta X kurung, ya. Di sini ada fungsi X1, fungsi X2 ditambah fungsi X3 dan seterusnya, ya. Begitu. Sehingga bentuknya menjadi A, karena ini ajek, ya, monoton, ya, bisa kita tulis menjadi, saya tulis di sini aja, ya. A itu adalah sigma dari delta X, ya. Delta X-nya sama, ya. Tetap, ya, jadi bisa dimasukkan dalam sigma. Kemudian fungsi XI, ya. Ini karena 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mulai N-nya adalah, maaf, ya, I-nya adalah mulai dari 1 hingga ke N. Nah, dari bentuk ini catatan harus diketahui agar tidak terjadi kesalahan. Ini walaupun ada kecil, ini ada salah, ada apa namanya, bentuknya adalah begini, ya. Nah ini ada kesalahan, ya. Nah, supaya ini kesalahan ini tidak terjadi, ini kita kecilkan, ya. Nah, sehingga delta X-nya adalah kita kecilkan sampai mendekati 0, ya. Jadi jika delta X-nya mendekati 0, maka A ini, sigma ini menjadi integral, fungsi X I menjadi fungsi X, delta X menjadi dx. Nah, ini mulai 1 itu adalah A, N-nya sama dengan B. Inilah rumus dari luas, ya. Jadi integral ini apa namanya, merupakan luas dari fungsi X, ya. Jadi demikian. Jadi sigmanya itu menjadi integral apabila, bila dan hanya bila, atau jika dan hanya jika delta X-nya mendekati 0. Kalau delta X-nya tidak mendekati 0, itu nanti akan kita bahas di dalam metode numerik, ya. Yang di sini adalah delta X-nya mendekati 0, ya. Saya beri contoh misalnya, ya. Contoh. Hitung luas parabola, yaitu parabolanya apa? Bebas, ya. Mungkin dari begini aja. Parabolanya saya buat yang paling gampang, ya. Jadi nanti gambarnya adalah ini, ya. Melalui suatu titik pusat, yaitu parabolanya adalah bukan, ya. Begini aja. Y sama dengan, kalau begitu di sini adalah X kuadrat, ya. Atau mungkin dikasih di sini ada 3, begitu, ya. 3x kuadrat, begitu. Seperti ini, ya. 3x kuadrat, sehingga
ininya selalu positif ya, selalu di atas. Tidak bisa negatif ya ininya. Nah, dari X sama dengan mulai dari 1 sampai dengan X sama dengan 4 misalnya ya. Begitu. Nah, hitung luas parabola dari Y sama dengan 3X kuadrat dari X sama dengan 1 sampai dengan X4 ya. Ini apa namanya? Gambarnya ya. Gambarnya mulai dari 1 hingga 4. Nah, itu. Nah, ini yang akan kita cari. Luasnya ini ya. Luasnya adalah integral kita mulai dari 1 ya sampai dengan 4 fungsi X dx sama dengan kita masukkan 1 sampai 4 fungsi X nya apa? Adalah 3X kuadrat dx. Integralnya apa? Kalau 3X kuadrat yaitu X pangkat 3 dibagi, ini ada 3 ya, dibagi 3 ya. Nah, inilah yang beda dengan sebelumnya. Sekarang kita menggunakan batasan tertentu ya. Istilahnya adalah finite integral ya. Nah, tinggal ini 3 dibagi 3 adalah 1. Kita masukkan di sini adalah 4 pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi ya, yang bawah dikurangi ya. 1 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 itu adalah 64 ya. Dikurangi 1 berarti 63. Saya kira mudah ya. Jadi apa namanya, mencari luasan seperti ini ya. Itu nanti kita lanjutkan ke terapan berikutnya. Oke.